bencana atau musibah paling tidak di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 75 kali. Ini menurut Prof. Quraisy Shihab, paling tidak terdapat 75 kali yang berkaitan dengan bencana maupun musibah. Ini artinya bahwa musibah itu pasti banyak menimpa kita, ya, banyak terjadi, tapi tentu saja jika dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dibanding dengan musibah, tentu musibah sangat sedikit. Musibah lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ujian hidup sebuah keniscayaan, karena orang yang hidup pasti punya masalah, ya. Orang yang nggak mau punya masalah, ya, yang pertama anak kecil, ya, rufi al-qalam. Yang kedua, orang yang tidak punya akal, itu hidupnya nggak punya masalah, ya. Sakit nggak pernah dipikirin, nggak makan sehari 2 hari nggak pernah dipikirin, itu orang yang nggak punya akal atau orang gila, ya. Ya. Sholat nggak sholat, ya, dia nggak mikirin itu, karena rufi al-qalam, karena dia diangkat, ya, hukuman tidak terjadi buat dia. Ya, maka orang yang hidup itu pasti ada ujiannya, sebuah niscaya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ini bisa baca nggak? Ya, nggak ada harokatnya. Nakum bisyai'im minal khawfi wal ju', minal khawfi wal ju', wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat, wa basyirus sabirin. Ya, ini harusnya ada spasi. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya. Di sini memang tidak ada kata sedikit, ya, tapi min di sini dalam kaidah bahasa Arab, min itu ada bermakna aqaliyah, ya, sedikit ketakutan. Jadi sebesar apapun ketakutan, Allah mengatakannya minal khaufi, dari sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kemiskinan, ya, kemudian jiwa dan buah-buahan, kehilangan jiwa, ketidakadaan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya saja ketika ada orang meninggal, Pak. Sementara ini kan kata istirja atau kalimat istirja itu terucap ketika ada orang meninggal. Kalau ada orang sakit kemudian di hadapannya kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia malah marah, ya. Padahal sakit adalah musibah. Jadi kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu buat umum untuk musibah bagi orang yang terkena musibah. Jadi salah satu tanda orang yang sabar, ketika dia tertimpa musibah pertama kali, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dari kata ini terbentuk bahwa orang tersebut adalah orang yang pasrah kepada Allah, orang yang menerima takdir Allah, karena semuanya pasti Allah yang menentukan, ya. Jadi musibah apapun hari ini, ya, sedang mewabah virus corona. Jadi virus apapun yang terjadi, ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baik terkena ataupun tidak, ya, karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang muslim itu tidak harus ada yang dikhawatirkan, tidak harus panik, karena semuanya kita pasrahkan, kita yakin Allah yang menjadikan musibah itu, Allah yang menciptakan musibah itu. Bagi orang yang pasrah, tentu dia pasti bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam ayat lain disebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ayat yang ini kemudian diterjemahkan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Wa ilaina turja'un, ini kalimat yang sama seperti tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pasti orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu para jemaah sekalian, ya, tidak hanya keburukan, tetapi Allah juga yang menyatakan kebaikan itu bagian daripada ujian atau cobaan, ya. Tidak hanya kemiskinan yang menjadi ujian, tetapi kekayaan juga ujian, ya. Semuanya berupa ujian bagi orang yang beriman, ya. Kalau saya tanya bagi jemaah sekalian, lebih enak mana, Pak? Lebih enak diuji kekayaan atau kemiskinan? Coba jujur, Pak, lebih enak diuji dengan kekayaan, dikasih kekayaan, ya, kemudian diuji, atau dengan kemiskinan, hartanya diambil Allah, ya, bangkrut dia, enakan yang mana, Pak, ujiannya? Hah? Enakan kaya atau enakan miskin? Ya. Miskin atau kaya, Pak? Malu-malu, ya, pengen kaya takut salah, ya. Dan miskin takut kejadian, ya, takut melarat. Yaitu menjadi kodrat setiap manusia itu takut atau khawatir dengan kemiskinan. Tapi yang pasti ujian itu bukan hanya kemiskinan, tetapi juga kebaikan. Nikmat itu adalah ujian, ya. Maka para sahabat mengatakan, ulina bin niqmati
fasobarna wa bulina bin ni'mati falam nasbir ya. Sebagian sahabat menyatakan demikian. Kita diuji oleh musibah, oleh bencana, fasobarna kita sabar ya. Orang yang diuji dengan kesulitan itu bisa sabar. Tetapi wa bulina bin ni'mati ketika mendapatkan kenikmatan falam nasbir kita enggak sabar. Diuji dengan kekayaan ya. Justru kekayaan itu yang memonitor manusia itu. Justru kekayaan itu yang kemudian mengarahkan orang tersebut ya. Tapi ketika kesulitan menguji kita, kita yang bisa mengarahkan diri kita menjadi orang sabar, menjadi orang yang bertawakal, pasrah kepada Allah. Tapi ketika kekayaan itu datang, jarang sekali yang dikendalikan ini untuk sedekah misalnya, ini untuk infak, ini untuk zakat dan seterusnya. Apalagi makin banyak